Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukma dari tim Mahasiswa Story. Kali ini saya akan menceritakan tentang dua pasangan muda-mudi yang tersesat ke alam gaib ketika hendak bepergian ke sebuah kota di daerah Jawa Timur. Sebelum saya lanjut menceritakan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kami bersemangat dalam membuat konten-konten yang akan kami bawakan. Bagaimana kisahnya? Silakan. Untuk lokasi pasti saya samarkan demi menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Nama juga sudah saya samarkan karena permintaan dari sang narasumber. Kejadian ini terjadi pada tahun 2014, tepatnya di bulan Juli. Sepasang kekasih yang ketika itu akan pergi ke sebuah kota yang cukup terkenal di Jawa Timur, sebut saja Panji, ingin mengantarkan pacarnya yang bernama Putri untuk mencari laptop kuliahnya nanti. Namun karena rumah mereka berada jauh dengan kota, rumah mereka ini sebenarnya di desa, dan pastinya tidak ada yang menjual laptop di dekat rumah mereka, sehingga mereka pun memutuskan untuk pergi ke kota A yang jaraknya membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam untuk sampai ke lokasi. Singkat cerita, Panji itu sudah sampai di tempat rumah Putri. Sembari dibukakan pintu gerbang oleh Putri, Panji kemudian memasukkan motornya. Dari kejauhan nampak anjing kecil milik Putri yang keluar dari rumah dan menghampiri Panji. Sontak saja, reaksi anjing milik Putri itu membuat Panji kaget. Sedang asik-asiknya bermain dengan anjing milik si Putri, tiba-tiba saja terdengar suara gemuruh petir yang cukup keras, membuat anjing Putri ketakutan dan langsung menuju ke dalam rumah. Ketika Panji ingin mengikuti anjing tersebut, Putri ternyata sudah siap. Mereka berdua akhirnya berangkat sembari menuju ke arah awan yang mulai berwarna gelap. Mereka lalu menghidupkan motornya dan berjalan menuju ke kota A. Untuk mencapai ke kota A ini sebenarnya ada beberapa jalur. Entah mengapa ketika itu Putri dan Panji memilih jalur berbeda yang dari biasanya. Mereka berdua memilih jalur yang tidak tercampur oleh kendaraan berat lainnya maupun bis. Maklum saja, jalur yang dipilih itu di antara dua gunung yang cukup terkenal. Singkat cerita, mereka melewati jalur yang awalnya masih penuh dengan rumah makan dan banyak kendaraan yang lewat. Namun setelah itu mereka mulai memasuki jalan di mana jalan tersebut menanjak dan berkelok dengan pemandangan kanan kiri hutan serta suara-suara khas hutan.
Sesekali mereka berpapasan dengan kendaraan milik orang lain. Sepanjang perjalanan, mereka saling bercerita dan melempar gombalan-gombalan pada zaman dahulu. Mereka pun akhirnya sampai di sebuah jalan di mana jalan tersebut nantinya tidak akan ditemui rumah warga maupun warung-warung pinggir jalan. Bahkan jika malam hari tiba, penerangan hanya dari sepeda motor atau mobil yang lewat. Cuaca ketika itu sangat dingin. Saking dinginnya, Panji sempat mengeluhkan sakit di jari jemarinya. Padahal ketika itu ia sudah menggunakan sarung tangan. Kemudian mereka melanjutkan obrolan. Tanpa disadari, sedikit demi sedikit kabut pun mulai turun ke jalan dan perlahan menyelimuti area yang mereka lewati. Panji menghidupkan lampu sen sesekali untuk menjadi penanda jika ada kendaraan di depannya atau di belakangnya. Menurut mereka, saat itu belum terjadi apa-apa. Bahkan Panji sempat berizin sejenak untuk kencing karena sudah tidak tahan lagi. Disinilah mulai keganjilan-keganjilan yang mereka alami untuk ketika itu. Panji benar-benar mendengar seperti orang yang nyinden, dan suaranya sangat merdu, namun terdengar jauh sekali. Sontak, Panji menoleh ke arah di mana suara itu berasal. Namun Panji merasa bahwa suara itu ada di mana-mana, dan Panji tidak mengetahui arah pasti dari suara tersebut. Pikirnya ketika itu, mungkin ada hajatan di desa bawah. Panji pun bergegas menyusul Putri. Yang anehnya, ketika Putri dilihat oleh Panji, wajah Putri ini berbeda. Yang awalnya sumringah-sumringah, sekarang Putri malah sedikit lebih kaku dan terlihat menyembunyikan sesuatu. Mereka berdua akhirnya bergegas pergi dari tempat itu dan melanjutkan perjalanan mereka untuk ke kota A. Dalam perjalanan dari Panji melalui Putri tidak berbicara. Fokus Panji dengan jalan, sedangkan Putri melihat-lihat sekeliling dan sesekali mengecek ponsel miliknya. Karena merasa cukup hening menurut Panji, ketika itu Panji mencarikan suasana dengan melakukan guyonan-guyonan. Tak berselang lama, Putri pun melihat ada sebuah warung di pinggir jalan. Mereka bersepakat untuk mampir ke warung tersebut. Panji akhirnya memberhentikan motornya tepat di depan warung. Lalu mereka masuk dan melihat ketika itu ada dua orang di sana. Satu orang menjual ibu-ibu, satu orang bapak-bapak yang sedang menikmati makanan. Baik Panji dan Putri pun melihat makanan dan memesan makanan. Mereka
duduk di samping kiri dari orang yang sedang makan menggunakan tangan, atau istilah Jawanya mulut. Panji melihat bapak tersebut dari atas hingga bawah. Bapak tersebut menggunakan celana kain 3/4 berwarna hitam tanpa memakai baju. Sedang asik makan, tiba-tiba bapak tersebut berhenti makan, mematung sejenak dan menoleh ke arah Panji. "Tekon di tole?" tanya bapak tersebut. "Dari desa A, Pak. Mau ke kota A, beli laptop buat baca saya," jawab Panji. Bapak itu hanya tersenyum dan mengangguk, kemudian melanjutkan makan. Tak berselang lama, makanan mereka pun datang dengan wadah dari daun jati dan dilapisi daun pisang di atasnya. "Mari makan, Pak," kata Panji dan Putri. "Oh iya, Duk. Monggo," jawab bapak tersebut sambil melemparkan sebuah senyuman. Namun Panji dan Putri berpikir senyuman bapak tersebut itu aneh, malah bikin takut. Mereka pun berdua makan, dan menurut mereka nasi dan lauknya itu sangat enak sekali. Benar-benar habis tak tersisa. Setelah dirasa makanan yang sudah habis, Panji dan Putri pun menumpang beristirahat sejenak. "Mau kemana, Le?" tanya ibu-ibu penjual tersebut. "Mau ke kota A, Bu. Beli laptop," jawab Putri sembari mengeluarkan uang dari dompetnya. Namun ketika itu Panji juga turut mengambil dompet untuk membayar makanan tersebut. Mereka berdua saling berebut untuk membayar makanan tersebut. Akhirnya Putri lah yang membayar. Dikeluarkanlah uang 50.000 dari dompet Putri. Kemudian ibu penjual itu menerima dan memberikan kembalian kepada Putri. Saat itu Putri tidak melihat uang kembalian, tidak menghitung dulu uang kembalian, namun langsung masukkan ke dalam saku jaketnya. Sembari duduk di depan warung yang saat itu memang ada tempat duduknya, tiba-tiba bapak tersebut berucap, "Mending kalian putar balik aja, Nduk Le. Kabute gak bakal iso ilang iki selawase. Hahaha," ujar bapak tersebut sambil tertawa. "Waduh, kalau putar balik sayang, Pak. Sudah sampai sini," ucap Putri. Panji ketika itu hanya diam dan melihat gerak-gerik bapak tersebut. Bapak itu hanya mengangguk sambil melemparkan senyum ke arah mereka berdua. Sementara itu Panji mulai menghidupkan motornya dan mereka pun berdua segera pergi. Panji ketika itu sempat berpikir, bapak tadi makan, tapi nasi sama lauknya gak habis, tetap utuh, pikir Panji. Putri pun menyambung, "Hah? Masa? Aku gak memperhatikannya?" Lalu Putri,
Panji bersikukuh dengan ucapannya. Setelah beberapa saat melewati jalan tersebut, tiba-tiba saja motor Panji itu mati. "Wah, kenapa ini?" tanya Panji. "Waduh, motornya mati nih, Ji," ujar Putri. Mereka berdua pun akhirnya turun dari motor. Panji pun bergegas melihat masalah apa yang ada pada motornya. Sedangkan itu, si Putri berjalan kecil menjauhi Panji untuk mencari bantuan. Benar saja, dari jauh nampak siluet jelas orang yang sedang menggunakan caping, dilengkapi dengan ikat kepala, serta sedang memikul kayu. "Sugeng siang, Bapak," sapa Putri. Orang tersebut berhenti, meletakkan tumpuan kayu bakar di bawah, kemudian mulai ke arah Putri. "Pak, apa di sini ada bengkel terdekat? Sepeda teman saya sedang rusak," ucap Putri. Bapak itu tidak menjawab. Bahkan kata Putri, capingnya ini terlalu besar, mata bapak itu tidak terlihat, hanya terlihat di batas hidung dan bibir saja. Bapak itu cuma menunjuk ke arah jalan, dan jalan keluar itu ada di jari-jari utama. Bapak itu menunjuk ke jalan kecil yang biasa disebut jalan setapak. Bapak itu menuju ke sana, dan Putri pun bertanya, "Apakah ke arah sana, Bapak?" Bapak tersebut hanya mengangguk dan menjawab dengan lirih, "Lurus saja." Kemudian bapak itu mengambil tumpuan kayu dan berjalan lagi melalui mereka berdua. Seketika itu Panji bertanya, "Gimana, Put?" "Katanya ke sana ada bengkel, Ji." "Gimana? Bisa?" tanya Putri. "Gak bisa, Put, harus ganti kayaknya ke jalan itu," sambung Panji sembari menunjuk ke jalan yang ditunjuk Putri. "Motorku susah masuk, jadi taruh sini saja ya," sambung Panji. Dan ketika itu motor Panji ya taruh di pinggir jalan, masuk ke pepohonan sedikit. Kemudian ia menutupi motornya dengan ranting-ranting pohon dan dedaunan. Mereka berdua akhirnya jalan melalui jalan setapak, yang mana jalan tersebut ditunjuk oleh bapak tadi. Mereka menyusuri jalan setapak dengan kiri pepohonan yang cukup berdekatan dengan satu sama lain, sedangkan kanan adalah sungai kecil yang lebar kira-kira 60 cm, diiringi oleh suara gemericik air dari sungai menemani langkah mereka menyusuri jalan itu. Dan benar saja, kabut saat itu sudah hilang-hilang. "Ini benar lewat sini, Put. Orangnya gak nipu kita kan?" tegas Panji. "Harusnya sih enggak," jawab Putri sambil melanjutkan langkahnya. Putri memberhentikan langkah sejenak. Ia seperti sedang diam dan mendengarkan sesuatu. Panji dan Putri ketika itu fokus untuk mendengarkan. Dan benar saja, mereka berdua sedang mendengarkan sayup-sayup suara musik, namun tak terdengar jelas lagu apa yang dimainkan.
Yang pasti suara itu datang dari tempat yang akan mereka tuju. Langsung saja Panji ketika itu langsung lari meninggalkan Putri di belakang. Ketika melewati jalan setapak tersebut, mereka melihat ada semacam gapura atau gerbang yang cukup besar, terbuat dari bata merah dengan di atasnya menjulang dari potongan pohon bambu. Di tiap gapura ada patung dua pala dan ada penerangan yang terbuat dari obor. Nampak setelah gerbang itu ada beberapa orang yang sedang lalu-lalang di dalamnya. Dan saat itu baik Panji dan Putri mulai menyadari bahwa mereka berada di alam yang bukan mereka tempati selama ini. Mereka tahu dan mereka sadar. Mereka berdua takut, akhirnya memutar badan secara perlahan dan berjalan pergi menjauhi tempat itu. Suara ramai orang-orang pun mulai menjauh. Cahaya dari obor itu pun mulai meredup terhalang oleh kabut. Sejenak mereka berdua merasa lega, namun masih ada perasaan takut baik Panji maupun Putri. Ketika itu hanya terdiam seribu bahasa. Saat itu yang ada di pikiran mereka hanyalah pulang dan pulang. Mereka berdua berdiam diri, saling menatap penuh dengan wajah ketakutan. Bagaimana tidak? Mereka kembali ke tempat di mana mereka menyadari bahwa itu bukan perkampungan manusia. Tangan Putri di situ mulai gemetar. Berbeda dengan Panji, tiba-tiba penasaran. Panji memberanikan diri untuk masuk ke dalam gapura tersebut. Karena Panji berpikir memang belum waktunya untuk keluar, dan menggenggam Putri yang tangannya mulai kedinginan. Saat itu yang dipikiran Panji mau gimana lagi? Takut. Pasti. Karena kejadian yang mereka alami sudah tidak bisa dilakukan. Toh, kalaupun mereka putar balik dan menjauh, ujung-ujungnya juga akan kembali ke tempat itu. Jadi pikir Panji masuk saja. Yang penting niatnya mereka baik. Panji dan Putri memasuki kawasan tersebut yang ketika itu amat sangat ramai. Ada orang yang sedang bertransaksi layaknya pasar tradisional. Ada orang yang sedang beradu ayam. Ada anak kecil yang berlarian. Dan juga terlihat pagelaran wayang. Namun letaknya pagelaran wayang tersebut agak jauh dari mereka berdiri saat itu. Jika boleh digambarkan, meskipun suaranya sangat ramai, layaknya sebuah pasar, namun wajah orang-orang yang di sana itu adalah pucat, tanpa ekspresi. Bahkan bibir mereka pun tidak ada yang terbuka, semacam diam tapi ada suaranya. Singkat cerita, mereka berdua sudah berada di tengah-tengah tersebut. Rasa penasaran bercampur rasa takut. Panji dan Putri semakin masuk lurus jalannya, dan semakin terdengar jelas awan gamelan yang diiringi suara sendang yang menembangkan suara langgam Jawa dengan cengkok dan merdu. Meskipun ketika itu suasana sejuk,
Namun bagi Panji dan Putri tetap saja mencekam, karena sudah pasti mereka berada di alam lain. Sementara mereka berdua berjalan, ada sesuatu yang membuat mereka berhenti melangkahkan kakinya. Ya, tak kalah ada seorang anak kecil dengan rambut pendek mengenakan ikat kepala, bertelanjang dada, sedang menatap mereka berdua. Mata mereka saling beradu. Bedanya wajah anak itu terlihat pucat, tak ada senyuman ataupun sumringah kehidupan dari wajahnya. Tiba-tiba anak itu menuju ke sebuah warung sederhana. Nampak di sana ada bapak-bapak tua sedang berjualan sesuatu. Saat itu mereka bingung dengan apa yang dimaksud oleh anak tersebut, hingga Panji mencoba untuk melarikan diri, bertanya, "Ada apa, Dik?" Dan anak kecil tersebut menjawab dengan pelan, "Ke sana." Anak itu lalu membalikkan badan dan berjalan sambil berjoget layaknya kecil. Putri dan Panji semakin ketakutan, namun apa boleh buat, mereka memutuskan untuk ke warung yang dituju. Ketika sampai di depan warung yang dituju, Panji pun mencari salah satu busi untuk motornya. Bapak itu hanya tersenyum dan bertanya, "Loh, kau iso mlebu rene to le sampean? Wis mati mo." Sontak saja pernyataan bapak itu membuat Putri dan Panji kaget, sehingga Panji langsung menjelaskan kronologinya. Putri pun hanya terdiam. Kemudian bapak itu mengangguk tanpa sepatah kata. Ia mengeluarkan sesuatu di dalam kotak. "Iki le, bayaran nganggo duit teko warung sing mau wentes tuku," kata bapak itu. Ketika itu Putri langsung memulihkan uang kembalian semua tanpa tersisa untuk diberikan pada bapak-bapak itu. Dan bapak-bapak itu mengucap, "Ya wis, ngono kono. Lurus ning dhuwur kono, engko nemu dalanmu, tapi eling, aja pernah delok mburi." Tegas bapak itu. Tanpa basa-basi mereka berdua pun mengikuti instruksi dari bapak tersebut. Mereka berjalan lurus menjauhi pasar itu, sembari tangan Putri dipegang oleh Panji. Di perjalanan mereka berpasangan dengan orang yang berpakaian kental dengan zaman dahulu, lengkap dengan belangkon. Mereka juga melihat dan berpasangan dengan orang-orang yang memakai baju yang cukup modern. Dan yang membuat mereka kaget ada mereka bertemu dengan 3 orang pendaki. Bahkan topi rimbanya masih mereka pakai. Mereka nampak sedang bercerita dengan warga sekitar. Namun wajah para pendaki dan warga ini terlihat pucat dan bibir mereka tidak bergerak sama sekali. Semakin lama Putri semakin takut bahwa ada yang memanggil namanya dari belakang. Ketika itu Panji tetap mengupayakan supaya Putri tetap tidak melihat belakang, karena Panji memiliki firasat yang buruk ketika kalau melihat belakang. Semakin jauh mereka melangkah, mereka berdua merasa bahwa orang-orang yang mereka temui tadi seperti sedang mengikuti mereka dari belakang. Bahkan musik-musik gamelan seakan-akan mengikuti mereka tepat di belakang mereka. Sayup-sayup terdengar suara minta tolong, suara ingin keluar, dan suara
permintaan untuk meminta maafkan kepada orang tuanya, dan masih banyak lagi. Tapi Panji dan Putri ketika itu tidak mau melihat apapun di belakang mereka. Mereka menemui kabut yang tebal lagi dan lagi. Mereka saat itu memiliki jarak pandang tidak sampai 5 meter. Jalan yang semula lebar menjadi jalan setapak, dan mereka melalui jalan yang mereka lalui pada waktu motornya macet. Namun ada yang berbeda. Di sana terlihat banyak orang, bahkan ada mobil yang berhenti di sekitar motor milik Panji. Nampak dari sana orang tua mereka sedang menangis. Panji pun berteriak, "Pak, Bu!" Sontak semua orang di sana saat itu, termasuk polisi dan petugas SAR, mulai keras bersuara. Beberapa orang langsung berlari ke arah mereka dan membawa mereka ke tempat sepeda motor Panji berada. Rupanya di sana sudah ada keluarga Panji dan Putri yang didampingi oleh polisi serta tim SAR yang menunggu mencari mereka berdua. Panji dan Putri pun nampak kebingungan, kenapa secepat itu dan siapa yang menghubungi mereka semua. Singkat cerita, keluarga mereka serta polisi mengatakan bahwa Panji dan Putri menghilang selama 12 jam lebih dan hanya ditemukan motornya dalam keadaan menyala. Panji dan Putri sontak kaget. Mereka memandang satu sama lain dan menjelaskan bahwa mereka pergi untuk mencari bantuan karena motornya Panji mogok dan tidak sampai 1 jam. Setelah beberapa minggu berlalu, Putri dan Panji bercerita mengenai kejadian tersebut ke keluarganya. Dan antara percaya atau tidak, namun benar adanya kejadian tersebut. Usut warung yang mereka singgahi ternyata tidak ada. Beberapa hari setelah kejadian, mereka kembali untuk menjelaskan letak warung tersebut kepada keluarga mereka. Namun yang terjadi warung itu tidak ada. Bahkan ketika tanya pada warga lokal pun tidak mengetahui. Tidak ada warung sama sekali tempat itu. Hanya saja ada pohon yang memang dua-duanya terlihat sama, dan ada bekas sesaji yang sudah kering di sana. Demikianlah cerita Panji dan Putri yang tersesat ke alam sana yang terjadi sekitar tahun 2014. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kita semangat untuk dalam membuat konten-konten seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.